Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan ini dengan topiknya rancangan acak lengkap atau disingkat dengan RAL atau Completely Randomized Design. Nah, ada beberapa persyaratan untuk kita menggunakan RAL. Yang pertama, ini RAL digunakan bila kita meyakini kondisi tempatnya itu adalah homogen. Artinya homogen itu seragam. Misalnya suhunya atau cahaya di lingkungan itu seragam. Yang seragam tentunya dilakukan di laboratorium. Di situ kita yakini lingkungannya homogen. Kemudian rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan yang baku. Kita lanjut. Pengacakan dan bagan percobaan. Pengacakan adalah suatu proses yang membuat kaidah-kaidah peluang dapat diterapkan sehingga analisa datanya menjadi sahih. Nah, jadi harus diacak, namanya juga RAL, rancangan acak lengkap. Kemudian lagi ketentuannya di RAL, melalui pengacakan setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima suatu perlakuan. Nah, kita lihat inilah dia kasusnya. Nah, ini misalnya dilihat, ini kalau ada pertanyaan berapa perlakuankah ini dan berapa kelompok. Nah, kalau untuk melihatnya itu kita lihat pada baris. Inilah dia 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4 perlakuan. Dan berapa ulangankah ini? Kita lihat pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ulangan atau 6 perlakuan. Nah, kalau ada pertanyaan, berapakah semua unit percobaan? Nah, ternyata kita kalikan aja, 4 kali 6 adalah 24. Jadi unit percobaan adalah 24. Nah, tadi ada ketentuan dari RAL, setiap unit percobaan itu mempunyai peluang yang sama ditempatkan di mana saja. Misalnya, ini kan P1, dia ada di sudut. Nah, ini dia di sudut ini tidak masalah. Di sini juga tidak masalah. P2 juga di sini. P4 di sini tidak masalah. Artinya, semua unit ini bisa ditempatkan di mana saja, mempunyai peluang yang sama. Mau berbaris pun P1 sampai ke bawah boleh. Nah, itulah dia ketentuan untuk RAL. Nah, jadi boleh saja mau ditempatkan di mana di sini unit-unit perlakuannya. Kita lanjut. Data yang ada di lapangan itu akan kita pindahkan menjadi suatu tabulasi data. Nah, jadi kan di lapangan dia diacak. Kalau di tabulasi data dia menurut dari ini tabulasi ini. Misalnya, ini kan udah merupakan ketentuan. Ada perlakuan, ada ulangan. Perlakuannya tadi ada P1, P2, P3, P4. Dan ulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini ini apa artinya? Artinya ini di sini letaknya adalah perlakuan pertama ulangan ke-1. Yang di sampingnya perlakuan pertama ulangan kedua. Kemudian ini perlakuan pertama ulangan ketiga sampai perlakuan pertama ulangan ke-6. Nah, kemudian di bawahnya ini di sini perlakuan kedua ulangan ke-1. Di sampingnya ini perlakuan kedua
ulangan kedua. Coba kalau di sini, ini apa ini artinya? Letaknya perlakuan ketiga ulangan ke-6. Kalau di bawahnya perlakuan ke-4 ulangan ke-6. Baru di sebelah kanan ini adalah total. Total dari ini, dari X11, X12, X13, X14, X15, X16. Di sini dijumlahkan. Sama dengan total yang baris kedua, perlakuan kedua. Ini semuanya dijumlahkan ke kanan. Begitu juga dengan perlakuan ketiga dijumlahkan ke kanan. Dan juga ini perlakuan 4 dijumlahkan ke kanan. Kemudian total tadi itu dijumlahkan lagi ke bawah. Inilah dia total semuanya. Total semuanya di sini. Nah, kemudian ini rata-rata. Artinya total ini dibagi 6. Dapatlah rata-rata. Sama dengan rata-rata yang baris kedua, rata-rata baris ketiga atau perlakuan ketiga, rata-rata ini yang keempat. Dan ini rataan umumnya. Demikian untuk tabulasi data.